keberatan nggak kak? Minum Sri nih. Oke. Pakai Sri dulu. Bentar dulu. Oke, ini pause dulu. Ini lanjut. Oh, ini lanjut ya. Oke. Berapa lama sih itu bisa bisa di follow up sama mereka? Karena per tanggal 11 Maret baik Bapak Ibu ada 56.000 guru yang belum menautkan SIM PKB-nya. Otomatis iya sekitar 56.000 guru yang belum menautkan SIM PKD. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adi Pamukas, admin SIM PKB dan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini saya bersama The Most Wanted untuk sekarang. Most Wanted itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya Most Wanted itu dicari-cari. Lagi trending topik kalau di Twitter itu. Jadi sekarang ini lagi trending topik tentang akun belajar. Karena sekarang pada nyerang dinas, terutama saya pribadi. Pak, akun dinas kok nggak bisa login? Pak, user passwordnya tiba-tiba sudah dirubah 2 bulan. Padahal baru di-download. Nah, sekarang kita bersama Ko-Kapten Kota Palembang. Ini namanya Ibu Rindi. Beliau. Sengaja kita buat sesantai mungkin ini Bu Rindinya. Ini bersama Ibu Widuri. Ini sahabat rumah belajar, juga kebenaran mereka berdua nih Google Certified Trainer. Nah, kebenaran yang ngomong ini udah lulus. Karena salah jalur. Nah, sekarang kita langsung kenalan dengan pertama kita langsung sama akun belajar. Lagi trending, ya. Halo, Dek. Halo Kak, apa kabar juga? Baik. Baik. Cak mana sekarang? Lebih sibuk ya? Tidak juga. Cak ini lah Kak. Apa? Makin banyak ya nelfon. Iya. Jadi Most Wanted. Jadi buronan Kak. Jadi buronan. Jadi gak ngilang-ngilang dulu Kak ini. Sementara, oke. Kak mana kesibukannya? Masih sama normal atau sudah mulai tambah sibuk di WA-nya? Jungkir balik kayaknya Kak. Sama Pak. Ya, ini Bu Rindi bertugas di mana sekarang? Sekarang aku ngajar di SD Negeri 111 Palembang di daerah Sakoh. Sama kayak Ibu Widuri. Jadi serekanan. Satu rekan ya? Iya, teman sejawat. Cuma beda rumah ya? Beda. Nah, sekarang kita bahas dulu pertama, sorry deh. Ini Most Wanted masalahnya. Karena banyak yang tidak tahu Bu Rindi yang mana. Karena kemarin beredar di WA group itu minta aku, terutama ke aku ya, minta Pak Adi ada WA Bu Rindi dak? Ya aku dak galak lah. Nah, dia sudah mulai terkenal kan. Ada nih yang WA kayak itu di screenshot Kak. Ada nomor Bu Rindi dak? Dak dong. Wow, ya apalah itu ya. Karena kan nomor WA itu kan privasi itu. Tapi tidak tahu kalau dapat yang lain aku tidak tahu. Nah, sekarang nanya dulu pertama nih. Cak mana ceritanya sampai jadi Ko-Kapten? Oke, Bapak Ibu, aku sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku pegang atau kayak mana, Kak? Aja getar. Oh. Oke ya. Jadi mana bisa jadi Ko-Kapten kayak gitu Kak ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sebenarnya Ko-Kapten ini merupakan program dari Kemendikbudristek dan juga Revo untuk sosialisasi dalam rangka sosialisasi akun belajar.id. Nah, Ko-Kapten ini bertugas dan bekerja sama dengan kapten di masing-masing provinsi. Kalau Ko-Kapten itu istilahnya bertugas untuk di daerah kota ataupun di kabupaten. Fungsinya adalah itu tadi mensosialisasikan, juga istilahnya mengetahui updating dari aktivasi akun belajar.id. Nah, ngapa bisa kayak itu ya? Karena kami sebagai seorang guru pernah melo kegiatan. Apa nama kegiatannya tuh? Google Master Trainer. Nah, dari Google Master Trainer itu diinisiasi dari Kemendikbudristek yang bekerja sama dengan Revo. Itu difasilitasi untuk mengikuti sertifikasi untuk menjadi Google Certified Educator level 1, level 2. Nah, level 3-nya ya itu tadi. Iya, level 3-nya pedesnya jadi Google Certified Trainer. Nah, dari Certified Trainer itu agak di
Apa ya? Aku udah ngomongnya agak gagap aku. Terpesona, aku terpesona. Yo, maksudnya itu ada seleksi saat itu. Ya alhamdulillah Melo akhirnya terpilih menjadi co-kapten khusus belajar.id untuk Kota Palembang. Cak gitu ceritanya Kakak. Berarti kan pakai tahapan seleksi. Iya. Seleksi gitu kemarin berapa bulan? Berapa bulan ya? Ada 5 bulan. Adalah dari bulan Februari. Programnya itu dari bulan Februari, selesainya itu sampai bulan 6 ya? Apa 7? Google Certified Educator 1, 2. 1, 2, 3. Lebih lama lagi. Lebih lama lagi ya trainer. Kita harus ya kalau nak jadi Google Certified Trainer ya itu tadi kita harus buat aplikasi, kita harus buat video kayak itu. Ya kayak gitulah kira-kira. Kira-kira ini bakal dibuka lagi dak? Karena kan mungkin ada rekan guru mungkin kan yang nak ikut juga. Aku pengen juga jadi berapa lama kira-kira jabatanku kapten itu? Apa bisa naik kapten? Apa cukup di situ? Itu kira-kira gambarannya. Apa Kang? Kalau misalnya untuk jabatan co-kapten itu belum tahu juga ya sampai kapan karena belum ada istilahnya tuh ketentuan pasti itu sampai kapan. Yang pasti itu kalau selama itu masih terkait dengan akun belajar.id itu masih tetap menjadi co-kapten dan kapten. Nah, untuk program Google Master Trainer sendiri itu juga belum ada informasi baru karena itu programnya itu kan dari Kemendikbudristek kerjasama dengan Revo dan Revo juga belum memberikan informasi yang detail tentang kegiatan itu lagi. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu pengen ikut kegiatan tersebut sebenarnya sudah ada itu dari pihak Revo yang mengadakan namanya bootcamp untuk Google Certified Educator level 1 sama level 2 sudah ada. Cuman itulah agak beda karena dia tidak kerjasama dengan Kemendikbudristek. Ya artinya berbayar. Yo, cak gitu. Kalau kemarin kan gratis. Kalau kemarin tuh alhamdulillah gratis. Nah, kalau tahun ini belum ada kabar bakalan buka lagi apa tidak. Tapi kita berdoa baik. Semoga kayak dibuka lagi kayak gitu. Terus kalau yang sekarang lagi trending nih kan kalau akunnya udah aduh kayak mana? Akun belajar ID itu udah aduh kayak mana? Mungkin ini Bu Widuri. Cak mana Bu Widuri? Co-kapten? Kan minta izin sama ko-kapten enggak apa-apa. Ko-kapten sudah jelas kebetulan beliau ini duta sahabat rumah belajar tuh. Belum jadi duta. Belum duta ya? Belum sudah. Ya, jadi urung berarti masih sahabat, belum duta. Nah, untuk akun misalnya yang sering ngelapor kan kebenaran ya Cak. Kali ini kan Pak akun GTK akun belajar ID aku kok passwordnya hilang. Nah, kayak mana itu? Aku dapat Cak jawab. Iya. Oke, mohon izin Ibu Co-Kapten. Langsung aja ya. Kalau yang KTM bening, nggak usah. Iya. Iya, warna. Terus ya. Nah, kalau misalnya passwordnya nggak ada, lupa password, itu kan kayak kalau lupa password bisa minta operator untuk reset password. Kalau misalnya akunnya emang belum ada, pas udah dicek, di-download, akunnya belum ada, terus dicek di belajar.id, juga akunnya belum tersedia, itu bisa mengajukan di pusat bantuan. Buka website belajar.id, kemudian di sebelah kanan bawah itu ada pusat bantuan, bisa diklik, kemudian diisi data dirinya, sekolah mana, kemudian apa permasalahannya, misalnya belum ada akunnya, kemudian dikirim, nanti tunggu aja. Berapa lama nunggunya? Nah, itu belum tahu. Beberapa minggu lah ya. Bu Rindia beberapa hari sampai beberapa minggu. Karena lagi banyak nih Kak. Terus yang sering itu kan misalnya kayak ini. Dia itu download akun belajar. Setelah download ternyata di situ ada pernyataan password akun Anda sudah dirubah 2 bulan yang lalu. Kayak mana itu? Oke, ini ada pegang lagi. Apa dipegang? Ada pegang ya? Agak keberatan nggak Kak? Minum Sri. Sri nih. Oke. Pakai Sri dulu. Bentar dulu. Oke, ini palsu.
Oh, ini lanjut ya. Oke. Oke, jadi kalau seandainya akun belajar.id-nya itu sudah ada, tapi pas dicek ternyata passwordnya itu 2 bulan yang lalu atau 1 minggu yang lalu itu sudah diaktifkan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, bisa jadi saat itu akunnya sudah di-download dan juga sudah diaktifkan. Tapi untuk yang mengaktifkan, nah itu kurang tahu siapa, apakah ibu itu sendiri sehingga lupa atau operator yang mengaktifkan. Nah, kalau seandainya nih, oke, sekarang sudah kasusnya kayak gitu. Jadi cak mana solusinya supaya akun aku ini bisa aktif kayak itu kan, bisa digunakan tapi passwordnya udah ada. Ya solusinya seperti yang disampaikan sama Ibu Widuri tadi, kita bisa mereset akun tersebut, mereset akun berupa passwordnya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu tadi, pertama kita bisa menghubungi operator sekolah untuk mereset melalui aplikasi adminnya yang ada di Google Workspace, ada *9, dan yang bisa membukanya itu hanya admin sekolah. Oke, bisa operator sekolah, kepala sekolah, dan juga guru. No, tidak. Kalau seandainya ditunjuk, yo. Kalau misalnya bisa. Tidak. Jadi 2 itu, Kak. Tapi kalau misalnya sekolah mengajukan untuk menambah admin, bisa juga kayak itu. Jadi itu satu cara yang pertama. Cara yang kedua, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Widuri, yaitu mengunjungi laman www.belajar.id, lalu pilih butuh bantuan yang di sebelah kanan bawah. Itu diklik dan diisi datanya, terus lampirkan surat permohonannya. Kalau misalnya ada reset password, berarti pilih reset password. Di surat permohonannya ditulis tuh reset password guru gitu. Iya, surat permohonannya. Iya, kemarin juga sudah sempat di-share contoh-contoh surat permohonan. Kalau seandainya Bapak Ibu guru butuh contoh, nanti bisa menghubungi kami, nanti kami share seperti itu, Kak. Jadi 2 cara tuh untuk mereset akunnya. Jadi dari operator sekolah dan juga dari pusat belajar.id. Nah, tapi di laman belajar.id itu tidak setiap hari. Bisa diakses hanya hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 5. Seperti itu. Iya, jam begawe. Jadi aku pernah nyoba Kak, hari Sabtu siang pula. Nggak muncul dibutuh bantuannya itu. Oh, iya. Balik uang istirahat pula kan? Iya. Bener. Nah, tadi nyinggung pertanyaan Kakak tadi kan, berapa lama sih itu bisa bisa di follow up sama mereka? Karena per tanggal 11 Maret baik Bapak Ibu ada 56.000 guru yang belum menautkan SIM PKB-nya. Otomatis sekitar 56.000 guru yang belum menautkan SIM PKD. Walhasil banyak yang istilahnya mengakses sehingga kan trafficnya tinggi dan otomatis itu servernya down, dan itu juga harus ada sinkronasi data, dan karena banyak ya pasti lama lah Kak. Tapi insya Allah sih kemungkinan ya mungkin dalam 1 minggu itu ditunggu Bapak Ibu. Kemarin juga sudah kami share ada helpdesk. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan nih terkait akun belajar.id, itu bisa mengklik helpdesk lalu dipilih baik apa permasalahannya. Insya Allah 3 kali 24 jam itu ada solusinya. Cak gitu. 24 jam. Iya, 3 hari. Ada yang kemarin itu ngusul ke masalah NP3 jadi. Barulah ngupload langsung nanya hasil, ya mana ketemu, kaget dulu, sabar, berproses, itu. Berarti tadi kan lewat admin tadi, adminnya 2, kepala sekolah sama operator. Berarti untuk ngereset itu dari situ, reset password. Itu tergantung durasi sinkron enggak? Reset password itu cepat Kak, reset password langsung terkirim ke alamat emailnya, langsung bisa diaktifkan. Kalau seandainya aplikasi, kalau seandainya aplikasi admin itu tidak error. Nah kemarin itu sempat error jadi tidak bisa diakses, jadi cepat kayak itu. Tapi kalau misalnya kebutuh bantuan ya itu tadi kita harus ngantri kan, otomatis ya mungkin 3 kali 24 jam atau mungkin 1 minggu kayak itu. Nah kalau tipsnya supaya itu tidak error ya buka malam-malam biasanya terbuka.
kemarin Emang di mana-mana lemak gaya malam memang. lebih ini kayak kalau malamnya ya kemarin aku juga sudah nyoba ada kawan nak minta tolong di reset passwordnya ternyata tidak bisa siang hari dan aku coba malam hari bisa kayak itu. Nah ada lagi Kak pertanyaan. Ada apa ya? Iya. Jangan aku terus nanya. Karena mah ini kan jarang-jarang aku jadi nanya wong kan. Selama ini ke kantor aku terus ditanya. Sekarang gantian aku nanya mereka berdua. Jarang-jarang. Jadi aduh kebahagiaan tersendiri nanya wong tuh rupanya. Iya nih kayak ya sudah aku nanya aku jawab dewa ya. Jadi kemarin ada yang nanya, Bu, Mamano kalau seandainya akun gurunya udah KT, terus juga kepala sekolah yang sebagai admin akunnya udah KT di CSP. Nah itu cak mano, sementara kita harus menautkan ke SIM PKB nih, kayak mano caranya? Yaitu tadi rekomendasi dari pihak Pusdatin dan juga Kemendikbudristek kalau udah ada akun kita harus mereset akun tersebut. Bukan mereset, maaf. Maksudnya meminta permohonan untuk menerbitkan akun tersebut, bukan riset. Itu pakai surat yang itu tadi, format tadi. Bener, pakai surat itu tadi. Jadi Bapak Ibu, di contoh surat itu ada 7 contohnya. Kemarin dari OPS sudah dijelaskan ya sama Kak Ari. Contoh surat itu. Jadi kalau misalnya ada akun, nah Bapak Ibu bisa mengajukan, meminta permohonan, mengajukan untuk diterbitkan akun belajar.id-nya. Khusus apa? Misalnya khusus admin, kepala sekolah, atau misalnya untuk guru. Cak gitu. Berarti tetap kita tuh kalaupun bermohon bersurat. Jangan pakai urat. Ngotot-ngotot dah baca. Jadi kalau ada bukti surat berarti kan sah. Dicap, diteken, ada nomornya. Nah itu. Jadi sekarang ini lagi most wanted nih beliau. Jadi ini kita culik dulu hari ini. Di grup chat penuh nama dia. Rindi galau sampai bingung. Ada yang DM sampai aduh ya berapa aku buka ya? Ada yang DM sampai Instagram DM sama Facebook. Kak, tolonglah Kak minta nomor telepon Ibu Rindi Kak. Please, esnya panjang nanya. Tidak ada. Jawaban aku singkat, tidak ada. karena apa? Mungkin dia sibuk juga ya. Jadi kita maklumi lah, kita maklumi mungkin kan sudah mungkin sudah agak terkenal ya. Yeah. Agak terkenal ya. Sombong amat. Tinggal nunggu waktunya beda nih. Pokoknya ini dekat-dekat biar pansos. Pansos ya. Nah itu tadi masalah akun belajar. Mungkin ke depan kayak kita lebih intens kayak ngobrol sama dia tentang akun belajar. Karena kayak ini ke depan kaitannya dengan Merdeka Belajar ketemu lagi dengan dia. Iya, kayak kita bahas lagi kayak tentang Merdeka Belajar. Kemarin di channel OPS kita bahas Merdeka Belajar. Cuma sama siapa? Itu yang kameramen sama editor kaget kata jangan dibahas dulu, kita cut dulu. Nah, itu tidak boleh. Sudah masalah Merdeka Belajar kayak ketemu lagi gitu. Karena di Merdeka Belajar itu kayak ketemu wong ikut lagi kayak. Kebenaran mereka ini lulus, aku yang tidak lulus. Jangan dituruti yang tidak lulus ya. Tidak lulus ini, tidak lulus, jangan diturut. Nah, sekarang kita oke tadi akun belajar ya, bisa belajar. Nah, sekarang yang sedikit agak terpinggirkan rumah belajar. Nah, ini sama sahabat rumah belajar. Jadi kita tanya dulu. Rumah belajar itu apa sih, Dek? Banyak yang kawan-kawan guru, mungkin Bapak Ibu guru nih tidak tahu apa rumah belajar. Taunya rumah tangga. Yang ini justru tidak tahu rumah tangga. Waduh. Saudara, kode keras. Oh no. Ternyata di sini ada kode keras saudara-saudara. Yang ngerti langsung DM BKG. Jadi kayak mana rumah belajar tuh kayak mana? Oke, jadi kayak rumah belajar adalah platform pembelajaran yang disediakan oleh Kemendikbudristek. Nah, di sana tuh banyak lagi pembagiannya. Ada video pembelajaran, Kak. Ada juga soal-soal. Terus ada edukasi game edukasi. Kemudian ada juga untuk pengembangan itu kayak pelatihan kayak itu. Terus kalau mau ikut kayak saya mau jadi sahabat rumah belajar, duta rumah belajar. Nah, lewat itu juga bisa Kak ada. Kayak itu. Jadi emang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk pembelajaran untuk guru. Itu gratis atau gratis. Bisa diakses lewat website belajar.kemdikbud.go.id atau download aplikasi Rumah Belajar di Play Store. Ya. Gratis. Kalau mau masuknya bisa pakai Gmail terus pakai akun belajar.id. Itu. Penting. Iya, akun belajar ID. Bedanya apa kira-kira?
Kalau belajar ID kan satu akun untuk semua, sekarang lagi diinin Kak SSO. Jadi kita sudah login ke Chrome-nya pakai akun belajar ID, bisa langsung kita ke SIM PKB, ke rumah belajar, ke aplikasi Merdeka Mengajar. Itu bisa, jadi nggak perlu lagi repot-repot mikirin password email yang mana ini dipakai, password yang mana kan. Jadi tinggal ingat tiba akun belajar ID. Kalau ingat. Iya. Makanya Karena guru ini kan banyak password ini kan, password yang mana yang gue pakai? Udah usah jauh-jauh. Ini kan hanya SIM PKP pada bingung kalau ini. Password mana yang gue pakai? tahu kan di akun belajar Nah, ID. kayak tadi ngomong, tahu kan dia akun belajar ID. Nah, itu. Terus lagi masalah rumah belajar tadi. Itu kan berarti kan gratis untuk guru ya. Iya. Apakah itu juga untuk siswa? Siswa juga bisa. Iya, siswa juga bisa akses. Jadi siswa, wali murid, guru, kepala sekolah semuanya bisa akses untuk umum. Jadi ini tersedia. Itu semacam ensiklopedia Iya. pembelajaran model baru ya. Jadi siswa tuh kalau misalnya kita kasih pembelajaran gitu ya, mereka bisa cari sumber belajarnya di rumah belajar. Cari video-video pembelajaran, cari soal-soal, mereka mau cari materi apa itu bisa di sana, Kak. Banyak. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga mungkin belum tahu kan, mungkin juga Bapak Ibu guru, mungkin wali murid juga kan, bahwa sekarang ini pembelajarannya agak paradigma lah ya, paradigma pembelajaran agak sedikit bergeser ya. Jadi kan sudah mulai online ini kan, gara-gara pandemi, jadi kita dituntut untuk lebih pintar. Iya kan, yang tadi aja mungkin textbook sekarang mau tak mau harus. Nah itu berarti di rumah belajar itu semua pembelajaran ya, dari semua jenjang, semua kelas. Wah, kurang apa lagi lah, saya kurang ajar kalau tidak belajar di situ. Lah kan sudah disiapin nggak loh? Iya benar. Bahkan mungkin apa ya, guru kan bisa nyari RPP juga situ kan? RPP belum. Belum ya? Kalau RPP di Merdeka Mengajar. Oh iya, sorry, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar itu ya di situ. Kaki kita bahas karena memang tidak salah aku nyulik mereka berdua. Karena suatu berkah aku bisa nanya wong tuh seneng aku, daripada aku ditanya terus kan, sekarang aku nanya wong. Curhat masalah. Karena dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore Katik nanya aku. Pak dia ada, iya Pak ada masalah apa tidak? Bisa kita sering dah Katik. Pak aku ada masalah, Pak aku ada masalah. Sekarang aku nanya. Jadi itu tentang rumah belajar. Nah terus lagi mungkin sedikit deh masalah apa tadi, rumah belajar sudah, akun belajar tadi sudah. Nah ke depan kita ambil gambaran singkat beda ya tentang Merdeka Belajar itu. Kalau pendapat kalian kayak mana? Coba dari yang punya akun belajar dulu. Gambaran tentang Merdeka Mengajar. Oh, Paradigma yang baru lah, biar guru ini kan mungkin pada bingung nih, taunya prototipe. Taunya aku kan bukan bahasa Inggris deh. Makanya kemarin aku di seminar ruang di YouTube itu, Pak coba tolong dong Pak pakai bahasa Indonesia. Ya. Bapak kan sudah go ini, jadi langsung aku ngomong, aku nih kan biasa makan cuko, minum cuko, makan pempek, suruh bahasa Indonesia, agak gimana gitu kan tidak kenal maksud aku. Jadi sengaja aku tuh Bapak Ibu bukannya tidak galak pakai bahasa Indonesia, sengaja biar taste-nya tuh lokal tapi brandnya tetap internasional. Itu jangan malu kita jadi orang Palembang, orang daerah jangan malu pakai bahasa Palembang tapi brandnya internasional. Nah, balik ke Merdeka Belajar tadi. Gambarannya mana? Biar Bapak Ibu guru tahu, biar jangan kadang-kadang salah paham. Bukan salah, gagal paham. Gagal pahamnya ini masih konsep K13. Nah, kayak mana nih? Oke. Jadi manusia paradigma dari Merdeka Mengajar ini, ya kita kan sudah mengetahui bersama-sama bahwa semenjak masa pandemi kita sebagai seorang guru harus dituntut untuk berubah. Mengapa? Kalau misalnya kita tidak berubah, yaitu tadi kita tidak bisa istilahnya akan ada loss learning atau kehilangan pembelajaran di kelas. Karena apa tadi ya? Gugup aku kan. Kau pula jangan pakai bahasa Indonesia. Aku tadi kan lah ngomong pakai bahasa Indonesia. Bahasa biasa baik. Itulah kalau pakai bahasa Indonesia. Tidak apa-apa ya. Bukan. 2 hours later. Yo, tadi kan nanya kan masalah konsep Merdeka Belajar dengan kaitannya dengan akun belajar, dengan rumah belajar, kayak itu. Nah, sekarang kita lihat Merdeka Belajar itu dari sisi akun belajar dulu, akun belajar ID. Nah, kayak mana? Nah, itu. Oke. Ya.
Oke Bapak Ibu, sekarang kan masih hot sekali ya tentang aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi pertanyaannya apa sih sebenarnya aplikasi Merdeka Mengajar? Dikit beda sebanyak-banyak. Gue penasaran, Mbak. Oh iya. Oh, Jabar ke Galuh kagak kuliah. Ya sudah. Iyalah, jangan ini Kak. Nah, sampai mana tadi Kak? Mereka baca tadi. Oh. Oke, jadi Merdeka Mengajar itu salah satu aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu Bapak dan Ibu guru dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti kita ketahui bersama bahwa semenjak masa pandemi, mau tidak mau kita itu harus berubah. Kita harus meningkatkan literasi digital kita. Supaya apa? Supaya nanti dalam kegiatan belajar mengajar itu tidak ada lost learning, seperti itu. Nah, kaitannya dengan akun belajar.id itu apa? Jadi kaitannya adalah dengan menggunakan akun belajar.id kita bisa mengakses materi-materi atau fitur-fitur yang ada di aplikasi Merdeka Mengajar tersebut. Oh, berarti kan tetap SSO ya? Oh, berarti maka di situ berarti semua akun apa tadi? Akun belajar, Simpikabi, apa lagi? Rumah belajar juga ada? Rumah belajar juga, dan tidak menutup kemungkinan juga untuk selanjutnya mungkin ke GTK juga KG. Apa dia kira-kira? GTK ya untuk SSO-nya. Ini kan Simpikabi sudah. Berarti kan kayak rumah belajar ya? Rumah belajar sudah. Sudah duluan ya? Berarti kita yang ketinggalan ini. Berarti rumah belajar itu kan tempat resource juga kan? Iya, sumbernya. Sumbernya berarti semua siswa di situ bisa. Iya, makanya tadi kan merdeka. Jadi siswa tuh bisa merdeka belajarnya. Dia mau belajar, buka sumber belajar, buka rumah belajar itu bisa. Mereka mau cari belajarnya di YouTube, di Google, di mana itu kan bisa. Merdeka, Kak. Berarti sekarang ini aku udah bahasa Palembang ya. Jadi kamu kritik pula aku bahasa Palembang. Kaget kamu marah aku bahasa Palembang. Jadi sekarang ini kembali ke individu masing-masing, enggak ya? Iya, apakah dia memang bisa memanfaatkan fasilitas yang ada? Itu. Kalau memang merdeka belajar nian, nah itu. Ada lagi yang tanya ke? Kira-kira? Tidak terbalik. Oh, terbalik ya. Jadi mungkin sedemikian. Mungkin sekian baik singkat, mungkin wawancara singkat lah ya. Mungkin ke depan kayak kita culik berdua lagi, karena ini di sela-sela waktu sore mereka ini. Aku culik dia ini kan gara-gara banyak yang bertanya, jadi akun belajar terutama bukan berarti tidak ke rumah belajar KG. Jadi untuk akun belajar ID ini sosoknya, ini orangnya, kalau mau wanted inilah, ya. KG kalau memang Bapak Ibu guru, nah ini Bapak Ibu guru ketua KKG, MGMP ataupun komunitas yang pengen ngundang mereka siap, mereka ready, atur jadwal baik, KG bisa, KG mungkin tutorial ya. Mungkin nak ngundang secara khusus di komunitas, Pak kami nak ngundang komunitas, oh siap, kita kasih gak kontaknya, feel free. Iya, ndak kate pajak. Ya, demikianlah obrolan singkat hari ini. Ya mungkin sedikit banyak ada yang ada manfaat, ya udah usah dengar ke, kalau manfaat ambil ya. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Ya, India. Susah kalau ketemu sama Donela, sibuk sekarang lah, ngartis sekarang. Sama dia terbang terus sekarang. Terbang. Ya. Kok kapten masalahnya, kok kapten. Pilot masalahnya, kok kapten. Demikianlah sama Rindi dari rumah belajar, ini Widuri dari terbalik. Ini dari Rindi dari akun belajar ID, Widuri dari rumah belajar. Terima kasih, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Prokesnya ditingkatkan. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada caknya nih, ya. Subscribe ya. Wonderful Class. Colorful Squad punya beliau untuk YouTube. Kalau ini Wonderful Class. Aku dewek yang ndak kati, ingat lah. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mereka tidak galak, takut saingan katanya. Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.